Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di Gapura Depan Lorong Rahasia, lorong yang berisi kisah-kisah mistis, penuh kejutan serta memancing penasaran, aneh dan ganjil, sekaligus mendebarkan yang bisa memacu detak jantung Anda lebih kencang. Karena lorong rahasia ini lorong horor. Namun, sebelum Anda mendengarkan kisah ini, jangan lupa menekan like, memberikan komen, dan juga menekan tombol subscribe channel Lorong Horor. Jangan lupa pula nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan update video terbaru dari channel Lorong Horor. Terima kasih atas kesediaan dan kebaikan hati Anda. Salam hormat dan selamat mendengarkan kisah mistis berjudul Jengkal Bumi. Hari masih pagi, waktu selepas subuh. Sukro mendatangi rumah Pak Umar, mbah kaum di dusunnya. Ia berjalan tergesa-gesa. Wajahnya menyiratkan kesedihan mendalam. Seketika melihat Pak Umar sedang menyapu halaman rumahnya, Sukro mendekati dan langsung berujar tanpa mengucapkan salam terlebih dulu. "Mbah Kaum," kata Sukro sambil mengatur nafas, "Bapak meninggal tadi pagi sekitar jam 4. Pak Umar sejenak menghentikan kegiatan menyapunya. Tidak terlihat keterkejutan atau kesedihan di raut wajah Pak Umar, meski ia tahu sudah sekitar setahun belakangan ini Pak Darmo, bapaknya Sukro, sakit dan hanya bisa tergolek tak berdaya di atas ranjang. Ia tanggapi berita itu dengan kumaman pelan, "Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un." Sukro kembali berujar, "Keluarga kami mohon Mbah Kaum bisa segera datang ke rumah untuk mengurus jenazah Bapak." Pak Umar perlahan menganggukkan kepala. Jawabnya, "Insya Allah aku akan ke rumahmu setelah aku beres menyapu halaman rumahku ini." Sukro tidak bisa memaksa lebih jauh. Ia cukup tahu diri dan sadar dengan sikap Pak Umar terhadap keluarganya. Ia juga tidak tersinggung atau marah jika mbah kaum dusunnya itu lebih mementingkan menyapu halaman rumahnya dibandingkan segera mengurus jenazah bapaknya. Padahal mengurus jenazah merupakan tugas utama mbah kaum di dusun itu. Sukro lalu pamit, katanya, "Baiklah mbah kaum, saya mau ke masjid dulu menyerahkan berita kematian bapak untuk disiarkan." Pak Umar mempersilahkan dengan anggukan kepalanya, kemudian melanjutkan menyapu halaman. Sikap dan jawaban Pak Umar sebenarnya telah didahului pertarungan perasaan yang sangat kuat di diri Pak Umar sendiri. Jika ia menuruti keinginan kata hatinya, ia tentu memilih untuk tidak datang guna mengurus jenazah Pak Darmo. Meskipun ia dan Pak Darmo terhitung bersahabat karib ketika mereka masih kecil hingga remaja dulu. Namun, bagaimanapun juga halnya, ia adalah mbah kaum dusun yang berkewajiban khusus mengurus jenazah warga kampung. Apapun yang terjadi di antara mereka harus ia kesampingkan. Tetapi apa yang terjadi di antara mereka
hingga Pak Umar bersikap dingin seperti itu? Awal peristiwa itu sesungguhnya sudah berlangsung sangat lama, sekitar 40 tahun sebelumnya. Dan pagi ini, kejadian itu kembali mengemuka lagi, menguat di benak Pak Umar seiring gerakannya membersihkan halaman rumahnya dengan sapu lidi bertangkai. 40 tahun sebelumnya. Selepas Isya, Pak Umar ketika itu baru beberapa hari terpilih menjadi mbah kaum dusun, mendapat kunjungan tamu istimewa, Kiai Hasan, guru mengajinya. Kiai Hasan yang tinggal di daerah yang cukup jauh dari kediaman Pak Umar itu sengaja datang untuk membekali Pak Umar dengan pengetahuan masalah gaib untuk bekalnya menjadi mbah kaum di dusun itu. Menurut penerawanganku, ada suatu kegaiban yang terjadi di dusun ini, kata Kiai Hasan tanpa banyak basa-basi setelah duduk berhadapan dengan Pak Umar. Sosok karismatik yang biasa dipanggil Mbah Kiai itu melanjutkan ucapannya. Ada warga dusun ini yang bersekutu dengan setan hingga menguasai ilmu sesat jengkal bumi. Pak Umar terperanjat. Kedua alisnya terangkat. Ilmu sesat jengkal bumi? Ilmu apa itu, Mbah Kiai? Ilmu dengan bantuan makhluk gaib jahat yang digunakan untuk menguasai atau memiliki tanah seluas-luasnya, jawab Kiai Hasan. Rasa penasaran Pak Umar membumbung tinggi. Tanyanya kemudian, "Maaf Mbah Kiai, lalu siapa warga dusun ini yang memiliki ilmu sesat itu?" Kiai Hasan mengelus-elus janggut panjangnya dengan tangan kirinya. Ia tidak langsung menjawab pertanyaan Pak Umar, namun malah balik bertanya, "Umar, weton apa hari ini?" "Jumat Kliwon, Mbah Kiai," jawab Pak Umar. "Apakah tadi pagi kau dengar ada berita lelayu?" tanya Kiai Hasan lagi. "Tidak hanya dengar, saya sendiri malah turut menyiarkannya lewat pengeras suara masjid, Mbah Kiai," jawab Pak Umar. "Pak Jumali, warga dusun sebelah, meninggal dunia tadi sekitar jam 1 pagi." Kiai Hasan mengangguk-anggukan kepala dan menatap lembut bola mata Pak Umar. Katanya kemudian, "Itulah jawaban atas pertanyaanmu tadi, Umar. Pemilik ilmu sesat jengkal bumi akan mengambil tanah kuburan dari orang yang meninggal malam Jumat Kliwon untuk pengamalan ilmunya. Mudah-mudahan saja ia melakukannya sebelum tengah malam nanti, hingga kau nanti akan tahu sendiri siapa dia." Penguburan jenazah Pak Jumali di pemakaman desa telah usai dilaksanakan sebelum waktu asar tiba. Area pekuburan besar di pinggir sungai itu telah sepi ditinggal para pelayat, terlebih-lebih ketika malam tiba. Sejak selepas Isya, jalan di depan pemakaman itu pun telah menjadi jalan lengang. Warga dusun lebih memilih jalan di seberang sungai meskipun harus berjalan memutar cukup jauh. Bisa dibayangkan betapa sepi menyeramkannya suasana di dalam pekuburan desa itu. Tapi tanpa diketahui warga desa, di balik bangunan yang digunakan untuk pemakaman khusus sebuah keluarga
dan dekat dengan kuburan Pak Jumali, dua sosok terlihat terdiam menunggu seperti sedang mengintai. Keduanya adalah Pak Umar dan Kiai Hasan. Pak Umar dan Kiai Hasan telah berada di tempat menyeramkan itu sejak jam 10 malam. Keduanya menutup tubuh dengan kain sarung berwarna hitam untuk semakin menyamarkan pengintaian mereka dan melindungi tubuh dari serangan ganas nyamuk-nyamuk. Menjelang tengah malam, Pak Umar tersentak melihat sesuatu yang bergerak-gerak keluar dari semak belukar di pinggir sungai. Dalam pekatnya malam tanpa penerangan, Pak Umar tidak bisa memastikan makhluk apa yang bergerak menuju ke tengah pekuburan itu. Bisa jadi anjing atau babi hutan, karena ia terlihat berjalan dengan 4 kaki. Jantung Pak Umar semakin keras berdetak ketika melihat sosok itu bergerak menuju ke kuburan Pak Jumali. Dan Pak Umar sangat terperanjat. Meski dalam kegelapan malam, ia bisa mengenali sosok itu. Bukan anjing atau babi hutan ternyata, melainkan Pak Darmo yang berjalan merangkak laksana hewan berkaki 4. Pak Darmo terlihat terdiam di samping tengah-tengah gundukan tanah pengubur jenazah Pak Jumali. Ia nampak menganturkan sembah ke arah depannya, entah kepada siapa sembahnya itu tertuju. Lalu ia mulai menggali dengan tangan kanannya tepat pada tengah-tengah gundukan tanah. Pak Umar menatap Kiai Hasan seperti ingin mengungkapkan keterkejutannya itu. Namun, dilihatnya Kiai Hasan tengah khusyuk berdoa dengan menengadahkan kedua tangannya dengan posisi telapak tangan menghadap ke atas. Mulutnya berkomat-kamit tanpa terdengar suara keluar dari mulutnya. Beberapa saat setelah Pak Umar kembali melihat kelakuan Pak Darmo, Kiai Hasan mendekatkan mulutnya ke telinga Pak Umar dan berbisik, "Umar, pejamkan matamu. Akan kubuka mata batinmu untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi." Pak Umar menurut. Ia pejamkan kelopak matanya. Ia bisa merasakan telapak tangan Kiai Hasan mengusap-usap lembut wajahnya dan akhirnya menempel beberapa saat di kelopak matanya. Terdengar lagi suara bisikan Kiai Hasan, "Perlahan-lahan bukalah kelopak matamu. Iringi dengan bacaan basmalah dan istighfar selama matamu terbuka. Jangan terkejut, apalagi sampai berteriak, karena apa yang kamu lihat nanti itu juga ciptaan Gusti Allah yang Maha Agung." Pak Umar perlahan menganggukkan kepala, pertanda ia mengerti perintah Kiai Hasan. Ia pun melakukan apa yang diperintah Kiai Hasan. Dengan membaca basmalah dan istighfar yang terus-menerus sambung menyambung, Pak Umar melihat pemandangan yang sangat mengerikan di depannya. Pak Darmo terlihat masih menggali tanah kuburan Pak Jumali dengan tangan kanannya. Ketika sepanjang tangannya telah masuk ke dalam tanah kubur, ia lalu menarik tangannya yang menggenggam, mengambil tanah kubur, dan kemudian ia masukkan ke dalam kantung hitam yang ia gantungkan pada lehernya. Berulang-ulang ia melakukannya. Tindakan Pak Darmo itu sesungguhnya sudah membuat Pak Umar terperanjat. Apalagi ketika ia melihat sosok mengerikan di depan Pak Darmo.
Sosok itu sangat tinggi, setinggi sekitar 3 kali pohon Kamboja yang tumbuh di dekat kuburan Pak Jumali. Wajahnya sangat mengerikan, dengan 2 mata besar bernyala-nyala laksana berapi. Rambutnya panjang, awut-awutan, sewarna tanah kering warnanya. Sepasang tanduk mirip gading gajah besar melengkung, menambah kengerian penampilannya. Gigi-giginya besar lagi runcing, tumbuh tak teratur di dalam mulut besarnya, sementara lidah panjangnya menjulur-julur, menetes-netes air liur menjijikkannya. Pak Umar bergidik kengerian saat melihat lidah panjang makhluk mengerikan itu menjilati sekujur tubuh Pak Darmo yang telah basah dengan air liur si makhluk mengerikan. Sementara Pak Darmo nampak tak merasakan jilatan makhluk mengerikan itu. Ia terus saja mengambil tanah kubur Pak Jumali untuk ia masukkan ke dalam kantung hitam yang tergantung di lehernya. Pak Umar dan Kiai Hasan menunggu hingga Pak Darmo selesai dengan ritual sesatnya, kembali berjalan merangkak meninggalkan area pekuburan. Kiai Hasan lalu menutup kembali mata batin Pak Umar, dan dengan diam-diam keduanya meninggalkan area pekuburan itu. Sambil berjalan, Kiai Hasan memberikan tugas kepada Pak Umar untuk menyadarkan Pak Darmo secara baik-baik. Jangan mengungkap kejadian di pekuburan tadi, pesan Kiai Hasan. Orang seperti Darmo itu akan nekat melakukan apapun, baik secara halus maupun kasar, untuk membungkamu dan keluargamu jika kau membongkar peristiwa di dalam pekuburan desa tadi. Pak Umar menjalankan perintah Kiai Hasan. Beberapa kali ia berusaha mencoba menyadarkan dan menasihati Pak Darmo. Namun Pak Darmo menanggapinya dengan kemarahan. Pak Darmo meminta Pak Umar tidak perlu banyak mulut. Pak Darmo tidak butuh nasihat Pak Umar dan bahkan mengancam ia bisa menghabisi Pak Umar dan keluarganya baik dengan cara kasar maupun halus jika Pak Umar terus berusaha mencampuri urusan pribadinya. Bahkan setelah Pak Darmo jatuh sakit, Pak Umar masih mencoba menyadarkan Pak Darmo, mengajaknya untuk bertaubat. Namun Pak Darmo tetap bersikukuh dengan jalan sesatnya. Ia mengusir Pak Umar dan mengancamnya, "Dengan tanganku sendiri ini akan aku habisi kau, hei Umar yang sok suci, kalau kau tak segera minggat dari rumahku ini." Pak Umar tidak juga menyerah. Meski ia tidak langsung menasihati dan menyadarkan Pak Darmo, ia senantiasa mendoakan Pak Darmo agar Gusti Allah memberinya hidayah. 40 tahun berlalu, namun Pak Darmo tidak juga sadar hingga akhirnya kematian Pak Darmo tiba tadi sekitar jam 4 pagi. Sekitar 10 menit setelah bertemu dengan Pak Umar, Sukro tiba di halaman masjid. Ia melihat Pardi, petugas kebersihan masjid, sedang membersihkan kaca-kaca jendela masjid. Sukro mendekati Pardi dan mengucapkan salam. "Assalamualaikum." Pardi yang sebenarnya telah melihat kedatangan Sukro lewat pantulan kaca yang sedang dibersihkannya, berlagak kaget setelah menjawab salam Sukro. "Waalaikumsalam. Kamu, Kro? Tumben-tumbenan kamu datang ke masjid. Ada apa?" Sukro menyerahkan kertas bertuliskan berita kematian bapaknya.
Kemudian berkata, "Bapakku tadi pagi sekitar jam 4 meninggal dunia. Tolong disiarkan kabar kematiannya." "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un," lirih ujar Pardi dengan raut wajah datar, seperti tak terpengaruh dengan berita penting yang disebutkan Sukro. "Aku mohon," kata Sukro kemudian, "tolong segera disiarkan." Pardi mengangguk. "Akan kusiarkan setelah pekerjaanku ini selesai. Masih banyak jendela masjid yang harus kubersihkan." "Apakah tidak bisa disiarkan sekarang?" Wajah Sukro nampak memelas. "Aku mohon, Di." Pardi akhirnya bersedia, namun ia beralasan kunci ruangan tempat azan dan menyiarkan berita penting dibawa Pak Nasir, ketua takmir masjid. "Dibawa Pak Nasir?" ulang Sukro seakan tak percaya dengan penjelasan Pardi dan menganggap Pardi hanya mencari-cari alasan saja. "Ya, setelah kotak penyimpan uang sedekah jamaah dicongkel maling beberapa waktu lalu, kini kotak itu disimpan di dalam ruangan dan kuncinya dibawa Pak Nasir," jawab Pardi. "Sebentar, aku ke rumah Pak Nasir dulu mengambil kunci." Pardi lalu menaiki sepeda ke rumah Pak Nasir, sementara Sukro kembali pulang setelah kembali meminta berita kematian bapaknya segera disiarkan. Kunci ruangan memang dibawa Pak Nasir. Itu jadi alasan Pardi untuk tidak buru-buru menyiarkan kabar kematian Pak Darmo. Jelas tersirat keengganannya untuk berurusan dengan keluarga Pak Darmo karena kelakuan buruk bapaknya Sukro itu kepadanya. Sambil mengayuh sepedanya, ingatan Pardi pun kembali ke masa sekitar 20 tahun sebelumnya. 20 tahun sebelumnya, Pardi tengah berada dalam kesulitan keuangan untuk mengobati ibunya. Ia telah menghubungi Mbah Kaum, ketua takmir masjid, dan anggota jamaah masjid yang dianggapnya bisa membantunya. Namun, kesemuanya hanya bisa membantu sekadarnya, jauh dari kebutuhannya untuk biaya pengobatan ibunya. Di tengah kebingungannya, Pardi mendadak didatangi Pak Darmo. Pak Darmo tanpa banyak basa-basi langsung menyerahkan uang sebanyak 5 juta rupiah. Katanya, "Itu untuk biaya berobat ibumu." Pardi terperangah, sama sekali tidak menyangka. "Lantas, bagaimana saya nanti mengembalikannya, Pak Darmo?" "Jangan dipikirkan sekarang," jawab Pak Darmo. "Yang penting sekarang segera bawa ibumu berobat. Jika dokter bilang ibumu harus dirawat di rumah sakit, iyakan saja. Kalau kau nanti butuh uang, jangan sungkan-sungkan datang padaku. Selagi aku bisa membantu, aku pasti akan membantumu." Entah berapa kali Pardi mengucapkan terima kasih kepada Pak Darmo, hingga akhirnya Pak Darmo meninggalkan rumahnya. Pak Darmo menepati ucapannya. Setiap kali Pardi datang untuk meminjam uang untuk berobat ibunya, setiap kali itu pula Pak Darmo selalu memberinya. Sementara sakit yang dialami ibu Pardi tak kunjung membaik, bahkan akhirnya memburuk, hingga 2 tahun kemudian ibu Pardi meninggal dunia. Selesai mengurus pemakaman ibunya, Pardi didatangi Pak Darmo. Bukan untuk menyatakan bela sungkawa, melainkan untuk menagih hutang. Pak Darmo tanpa banyak basa-basi langsung menyerahkan selembar nota
tertulis sejumlah uang yang dipinjam Pardi. Katanya, "Itu jumlah total pinjamanmu." Pardi sangat terperanjat membaca jumlah hutangnya, 75 juta rupiah. Maaf Pak Darmo, bukankah jumlah total pinjaman saya sebanyak 25 juta rupiah? Tanya Pardi setengah protes. "Setiap kali Bapak memberi uang, saya selalu mencatatnya, lengkap dengan hari, tanggal, bulan, dan tahun. Sebentar, saya akan tunjukkan catatan saya itu." "Aku tidak butuh catatanmu. Aku butuh 75 juta untuk pelunasan hutangmu," jawab Pak Darmo tegas. Bola matanya membulat menegas ke arah Pardi. Pak Darmo beralasan uang yang ia pinjamkan ke Pardi adalah uang dagang, uang yang akan mendatangkan laba atau keuntungan. Laba itu akan berlipat-lipat, terlebih-lebih jika digunakannya untuk berdagang selama 2 tahun. "Aku masih sangat baik hati terhadapmu. Aku hanya memintamu 75 juta untuk pelunasan hutangmu," kata Pak Darmo menutup penjelasannya tentang uang yang ia pinjamkan kepada Pardi. "Coba, kalau uang itu kugunakan untuk bisnis, jauh lebih banyak hasil yang akan kudapatkan." Pardi tidak mempunyai uang sesuai permintaan Pak Darmo itu. Pada akhirnya ia terpaksa membayar dengan sepetak tanah peninggalan orang tuanya berikut rumah sederhana yang dia tempati. Pak Darmo menganggap hutang Pardi lunas karena Pak Darmo membeli dengan harga setengah dari harga pasaran. Pardi akhirnya tinggal di masjid karena tidak memiliki rumah lagi. Takmir masjid, mbah kaum, dan segenap jamaah lalu bahu-membahu mendirikan rumah sederhana di halaman utara masjid untuk tempat tinggal Pardi. Pardi tetap tinggal di rumah itu hingga Pak Darmo menghembuskan nafas terakhirnya jam 4 tadi pagi. Bukan hanya dengan cara seperti yang diterapkan pada Pardi itu saja Pak Darmo mendapatkan tanah. Ia mempunyai berjuta cara untuk mendapatkan tanah yang diincarnya. Hartono, warga dusun yang semula mati-matian tidak mau menjual tanahnya, akhirnya terpaksa menjual tanahnya karena mengalami peristiwa mengerikan berulang-ulang. "Hampir setiap malam aku didatangi pocong," cerita Hartono sambil memegangi lehernya. Masih terbayang ketakutan di wajahnya ketika ia bercerita, "Malah pocong-pocong itu turut berbaring di sampingku waktu aku tidur. Nah, daripada aku gila karena terus ditakut-takuti pocong, aku jual saja tanahku pada Pak Darmo." Aneh, pocong-pocong itu tidak lagi datang menggangguku. Aku yakin Pak Darmo itu punya pegangan ilmu gaib yang bisa memerintahkan pocong-pocong untuk menakut-nakutiku. Pengalaman Budi, warga dusun lainnya, tak kalah menakutkannya dibandingkan Hartono. Pak Darmo ingin membeli tanah luasnya di ujung dusun. Budi langsung menolaknya. Selain tanah itu merupakan tanah warisan orang tuanya, harga yang ditawarkan Pak Darmo sangat rendah, hanya sepertiga harga pasaran. Kehidupan Budi menjadi kacau balau setelah dihantui makhluk-makhluk mengerikan. Ia pernah didatangi genderuwo, juga kuntilanak. Waktu ia terbangun menjelang pagi dan ingin buang air kecil, ia melihat kuntilanak berdiri di dekat kamar mandi. Tawa menyeramkannya langsung menciutkan nyali Budi. Budi sampai terkencing-kencing di celananya melihat kejadian mengerikan itu. Seperti yang terjadi pada Hartono,
makhluk-makhluk mengerikan itu baru berhenti mengganggunya setelah ia menjual tanahnya pada Pak Darmo. Pak Yusuf juga memiliki pengalaman mengerikan setelah ia membeli tanah Pak Darmo yang berada di pinggir jalan raya. Ia berencana mendirikan pabrik batako di tempat itu. Namun, gangguan makhluk-makhluk mengerikan yang terus-menerus membuatnya tidak hanya mengurungkan niatnya mendirikan pabrik batako, melainkan juga menjual kembali tanahnya. Terpaksa ia menjual dengan harga 1/4 dari harga pembeliannya kepada Pak Darmo karena tidak ada yang berani membeli tanahnya kecuali Pak Darmo. Pak Darmo memang segera menjelma menjadi tuan tanah yang kaya raya. Tanah miliknya tak hanya di berbagai tempat di dusunnya saja, melainkan juga tersebar di berbagai daerah. Terus saja bertambah banyak dan terbentang luas tanah miliknya itu hingga waktu ajal tiba menghampiri Pak Darmo. Pak Umar bersama Pardi dan juga Pak Nasir bertugas mengurus jenazah Pak Darmo. Suatu tugas yang cukup berat karena mayat Pak Darmo terus-menerus mengeluarkan cairan yang sangat busuk baunya. Pak Umar, Pardi, dan Pak Nasir telah mengenakan masker, tetapi bau busuk mayat Pak Darmo tetap tercium sangat kuat hingga ketiganya beberapa kali harus muntah-muntah. Sementara 4 penggali kubur telah mengalami kesulitan yang sangat sejak pertama kali mereka menggali. Tanah kubur Pak Darmo itu sangat keras seperti tanah padas dan berbatu-batu. Mata cangkul dan linggis yang mereka gunakan rusak dan tumpul membentur tanah padas dan bebatuan. Mereka hampir menyerah setelah sekitar 1 jam menggali. Sukro meminta mereka terus menggali hingga tuntas. Aku akan beri kalian uang ekstra yang cukup, juga cangkul, linggis, dan sekop baru. 4 penggali kubur bersedia. Mereka kembali bekerja keras. Menjelang tengah hari, lubang kubur Pak Darmo telah siap. Panjangnya 2 meter, lebarnya 90 cm, dan kedalamannya 1,8 meter. Benar-benar pekerjaan yang jauh lebih berat, melebihi pekerjaan mereka biasanya untuk menyiapkan lubang kubur Pak Darmo itu. Tetapi masalah penguburan Pak Darmo yang hanya dihadiri segelintir warga dusun itu belum juga usai. Muncul masalah yang sangat besar. Mayat Pak Darmo yang telah dikafani tidak bisa masuk ke lubang kuburnya. Pak Umar yang telah berada di dalam lubang kubur bersama Pak Nasir dan Pardi segera memerintahkan mayat Pak Darmo diangkat lagi dan diletakkan di sebelah lubang kubur. Ia bertanya pada para penggali kubur, "Apa sudah benar ukuran panjang lubang kubur yang kalian buat?" "Bah, kaum bisa lihat sendiri," jawab salah seorang penggali kubur. Ia lalu meletakkan ukuran yang terbuat dari bambu. Panjang lubang kubur telah sesuai dengan panjang bambu ukurannya. Panjang bambu ukuran ini 2 meter. Sudah sesuai ukuran panjangnya kan, Mbah Kaum? Pak Umar nampak bingung dan tak habis pikir. Ia menghela nafas dalam-dalam dan menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal. Bagaimana mungkin panjang lubang kubur sepanjang 2 meter itu tidak bisa memuat mayat Pak Darmo? Sukro yang juga bingung dan panik lalu meminta 4 penggali kubur memanjangkan lubang kubur. Ia menjanjikan uang tambahan lagi. 2 penggali kubur segera mencangkul dan melinggis pada lubang bagian utara, sementara 2 penggali kubur lainnya bekerja di lubang bagian selatan.
masing-masing menambah panjang lubang kubur sekitar 20 cm. Namun, kejadian mistis kembali terjadi. Penambahan panjang lubang kubur itu pun tetap tidak bisa memuat mayat Pak Darmo, seakan-akan tanah menyempit menolak menerima mayat Pak Darmo. Sukro semakin bingung, sedih, dan panik. 4 penggali kubur dimintanya untuk terus menggali untuk memanjangkan lubang kubur. Namun, 3 kali mereka telah melakukannya, tetap juga mayat Pak Darmo tidak bisa dimasukkan. Mereka akhirnya menyerah. Dibayar berapapun, mereka tidak mau lagi memanjangkan lubang kubur, seakan-akan pekerjaan mereka hanya berbuah sia-sia. "Bagaimana ini, Mbah Kaum?" tanya Sukro kebingungan. Pak Umar menggeleng-gelengkan kepala seraya menghela nafas. Sejenak ia terdiam, lalu jawabannya pun terdengar. "Kita berdoa, Kro. Kita mohon Gusti Allah mengampuni bapakmu hingga jenazah bapakmu ini bisa dikuburkan." Mayat Pak Darmo yang telah dikafani itu lalu diletakkan di atas kuburnya dengan bagian kepala dan kakinya masing-masing tertahan di ujung lubang kubur. Pak Umar memimpin doa dan diaminkan mereka yang ada di area pekuburan itu. Seketika Pak Umar selesai berdoa, mendadak seekor ular hitam besar sebesar paha orang dewasa muncul dari dalam tanah kubur Pak Darmo. Dengan gerakan sangat cepat, ular besar itu membelit tubuh Pak Darmo dan menariknya ke dalam tanah. Pak Umar lalu memerintahkan 4 penggali kubur untuk menutup lubang kubur. Mereka pun bekerja cepat, menimbun lubang kubur tanpa mempedulikan suara mistis krek, 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 seperti bunyi tulang yang diremuk kekuatan gaib di dalam kuburan Pak Darmo. Mereka terus menimbun lubang kubur hingga akhirnya kubur tertimbun penuh. Mereka lalu meninggalkan tempat itu bersama Pak Umar, Pardi, Pak Nasir, dan para pelayat lainnya, meninggalkan Sukro sendirian yang menangisi peristiwa gaib menyeramkan yang tengah dialami bapaknya. Terima kasih telah mendengarkan kisah ini. Semoga Anda sekalian dikaruniai kesehatan dan kebahagiaan yang berlimpah serta keberkahan dalam kehidupan Anda sekalian. Allahumma amin. Terima kasih. Salam horor. Salam lorong horor.